Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarski, NPM 183109. Saya kelompok 9 dan bertujuan untuk membuat video ini sebagai tugas dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malayati. Nah, di sini saya di blok urogenital. Nah, kita akan membahas tentang penemuan satu, yaitu red at ureter at glandula suprarenalis. Ren itu ginjal, sedangkan glandula suprarenalis itu adalah anak ginjal. Langsung saja kita buka sebutannya. Nah, di sini terbagi nih, ada namanya organ urinaria sama organ ininya maskulina. Untuk organ ini maskulina interna ini tidak terlalu kita bahas, namun dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita ke organ urinaria. Ada apa aja sih? Ada yang namanya ren, pelvis renalis ureter, dan vesika urinaria, kemudian uretra. Nah, si pelvis dan ren ini ternyata memiliki dua buah. Kemudian ureter juga memiliki dua buah. Kemudian vesika urinaria hanya satu. Nah, ren itu sebagai pembentukan urin. Kemudian ureter ini sebagai penghubung antara si ren dan vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu adalah tempatnya dikumpulkan urin. Nah, kemudian di sini ibaratkan sebagai keran, kemudian ini selang, kemudian ini sebagai tempat penampungan ataupun baknya. Nah, untuk uretranya itu tempat pengeluaran di semen, sperma, dan ataupun urin. Nah, di sini untuk reproduksi wanita tidak terlalu dibahas. Nah, untuk di sini kita akan melihat si glandula suprarenalis. Nah, kita bisa lihatnya glandula suprarenalis. Nah, si glandula suprarenalis ini ternyata tidak termasuk dalam sistem urinarium, tetapi termasuk dalam kelenjar endokrin. Nah, beberapa hormon steroid vital seperti aldosteron, kortisol, serta katekolamin. Nah, itu dihasilkan di mana? Di korteks dan medula. Nah, itu merupakan struktur dari si glandula suprarenalis. Nah, ini kita melihat dari proyeksi. Nah, ini kita lihat dari ventral, ini kita lihat dari dorsal ataupun belakang. Nah, untuk membahas itu, kita lihat nih, kita bahas hanya ren saja ya. Glandula suprarenalis. Nah, untuk rennya itu ternyata ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, lebih rendah di bagian kanan daripada kiri. Karena kenapa? Di sini ternyata ada ukuran hepar. Nah, ginjal kanan ini terletak di mana? Setengah vertebrae lebih rendah. Nah, kemudian di sini untuk polus superiornya itu terletak di bawah kosta 11, sedangkan beda dengan yang ren sinistra. Nah, untuk ren sinistra sendiri itu ternyata dia memiliki volus superior, yaitu setinggi dengan vertebrae thoracica 12 dan kosta 11. Nah, kemudian untuk bagian ini hilumnya adalah setinggi vertebrae lumbalis 2. Kemudian untuk volus inferiornya itu vertebrae lumbalis 3. Nah, kenapa sih kemudian di sini pada saat posisinya dekat dengan diafragma yang ren ekstra ini, nah posisi kedua ginjal berupa ketika respirasi ataupun pernapasan. Nah, dia itu ginjal ini turun sekitar 3 cm sewaktu inspirasi ataupun masuknya udara ke dalam tubuh. Nah, kemudian di sini ternyata si glandula suprarenalis ini yang di bagian atas ini berproyeksi di atas kaput koste 11 dan 12. Nah, seperti saya ngomongin itu di bagian sini ya. Nah, untuk posisi ginjal sendiri itu dia itu dalam posisi di retroperitoneal. Nah, adapun fungsi-fungsi ginjal nih. Nah, ginjal itu sebagai peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik ataupun racun, kemudian mempertahankan homeostatis cairan, begitu juga dengan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti apa sih? Seperti ureum, kreatinin, dan amoniak. Nah, bentuknya ini seperti biji kacang ya, pemirsa. Nah, untuk klinisnya sendiri itu ada namanya peradangan pelvis renalis ataupun pyelonefritis.
untuk ini kita akan membahas tentang embryologi dari ginjal. Nah, dari mana sih ginjal itu berasal? Nah, ternyata berasal dari mana? Dari mesodem. Nah, ternyata dia memiliki 3 generasi. Ada namanya pronefros, mesonefros, dan metanefros. Dia memiliki 3. Nah, kemudian di sini nih, kita bisa lihat dari strukturnya ya. Ini perkembangan ginjal minggu kelima nih. Kita bisa lihat nih. Ada namanya, tadi saya sebutkan sistem pronefros, sistem mesonefrik, dan sistem menefrik. Di sini ada kloaka, tunas, dan usus. Nah, membahas tentang ini kita lihat dari gambar tersebut bahwa di bagian A dan B itu adalah normal, kemudian C dan D itu abnormal ataupun ada kelainan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di bagian A ini ternyata proses naiknya ini bersifat relatif. Karena bagian tubuh di caudal volus inferior ginjal berkembang lebih cepat. Nah, bedanya C dengan ini, karena dia jika gagal naik, maka terbentuknya lah si ginjal pelvis karena gagal naik. Nah, kemudian di sini yang bagian D itu kita lihat sendiri ginjal sepatu kuda. Kita lihat nih bentuknya seperti sepatu kuda. Nah, kenapa sih dia tidak bisa naik? Karena tertahan oleh siapa? Si arteri mesenterica inferior. Nah, kemudian di sini itu biasanya tuh ginjal pelvis dan ginjal sepatu kuda merupakan temuan yang tidak sengaja dan tidak memiliki referensi klinis jika ureter tidak terganggu. Namun, akibat pergeseran ureter ini dapat menyebabkan stasis urin yang mengakibatkan yang klinisnya adalah hidronefrosis. Hidronefrosis adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kelebihan cairan di ginjal karena menumpuknya si urin. Nah, untuk gejalanya itu pasti sulit BAK, kemudian nyeri di sisi bagian perut. Nah, kita lanjut di sini untuk perkembangan organ vital itu. Di sini ada ductus Wolffian dan ductus Mullerian. Nah, untuk seperti ada ginjal ataupun ven, ureter, untuk pemain begini ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut nih. Kita bisa lihat jelas ya. Di sini gambar ginjal nih. Ini kita lihat dari ventral ataupun dari depan. Ini sinistra, ini dextra. Nah, ternyata si ginjal ini ada yang melapisi permukaannya. Ternyata dilapisi oleh siapa? Si kapsula fibrosa. Nah, kemudian di sini di bagian luarnya lagi itu ternyata ada namanya kapsula adiposa. Nah, yang mengelilingi sisi kapsula adiposa ini adalah fascia renalis. Nah, kemudian di sini ini namanya glandula suprarenalis ataupun kelenjar anak ginjal. Nah, kemudian di sini, nah ternyata ginjal dan glandula suprarenalis ini terletak di dalam rongga retroperitoneal. Nah, di ventral, musculus, psoas major, sama musculus quadratus lumborum. Nah, untuk venanya kita bahas nanti di lembar selanjutnya ya. Oh ya, ini satu lagi. Nah, untuk nervusnya ini, jika terjadi kelainan di bagian sini, makanya itu nyerinya di bagian organ yang lain, karena ada nervus di sini yang dinamakan nyeri ali. Nah, untuk klinisnya itu bisa tumor menikna. Nah, sekarang kita bahas itu untuk segmen. Nah, untuk segmennya itu di yang bagian A ini kita lihat dari ventral. Kemudian ini dilihat dari dorsal ataupun belakang. Nah, di sini ini yang sebelah kanan. Nah, untuk segmen-segmennya itu ada namanya segmentum superius, otomatis ada namanya segmentum inferius. Kemudian di sini ada segmentum anterior superius sama segmentum anterior inferius. Nah, di sebelah sini, di belakang ini ada namanya segmentum posterius. Nah, untuk total segmennya ada berapa?
Itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk cara ngebedain gimana sih cara ngeliatnya itu? Nah, kita lihat nih pembuluh darah vena. Nah, untuk kata kuncinya itu vena, arteri, ureter. Berarti kita lihat dari sebelah kanan. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi. Nah, di sini ini adalah vena cava inferior. Kemudian di sini ada namanya pars abdominis aorta. Kemudian di sini ini tempat menempelnya organ-organ lain. Contohnya di sini adalah hepar. Kemudian di sini glandula suprarenalis. Nah, untuk itu bisa baca di deskripsi yang di bawah ya. Untuk melekatnya organ ya. Untuk cara ngebedain udah bisa kan? Ini lebih rendah. Berarti kita lihat dari ventral. Nah, untuk kata kuncinya itu yang saya sebutkan tadi di sini bahwa ini kata kuncinya adalah vena, arteri, ureter. Sedangkan di sini artinya lebih menonjol, lebih kelihatan. Berarti arteri, vena, ureter. Nah, sekarang kita bahas tentang rem ataupun nefros ataupun ginjal. Nah, ternyata pada usia berapakah ginjal pertama kali dapat memproduksi urin? Nah, ternyata dia itu memproduksi urin pada usia 10 minggu. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Ini adalah rem. Kemudian yang tadi melapisi adalah kapsula fibrosa. Nah, kemudian di sini ada arteri renalis, vena renalis, kemudian ada ureter. Ada arteri superior inferior. Nah, di sini ada yang kapsula adiposa. Yang tadi yang kita lihat itu. Nah, kemudian di sini ada istilah nih, glandula suprarenalis, yaitu dengan bisa dinamakan sebagai bulan sabit. Nah, untuk itu dia memiliki juga margo. Ternyata ada margo superior dan medialis. Nah, misalnya nih arteri suprarenalis superior, misalnya di tangan cuma satu, berarti arteria suprarenalis superior, glandula suprarenalis. Nah, berapa banyak sih kita minum itu dalam sehari minimal tuh 2 liter. Nah, kemudian untuk volume total ginjal ternyata itu 1120 sampai 200 ml. Nah, untuk ini sama aja sih sebenarnya. Ini kita lihatnya itu dari ventral. Nah, ini dari sisi kanan. Nah, kita langsung bahas saja. Nah, ternyata di sini tidak hanya di si glandula ini memiliki margo, ternyata si ren ini juga memiliki margo, yaitu adalah margo lateralis. Nah, kemudian di sini itu saya sebut ada polus superior dan inferior dan hilum. Ternyata di sini ada namanya hilum renal. Nah, di hilum renal ini ternyata ada yang melewatinya. Nah, ada namanya arteri renalis, vena renalis, dan yang terakhir adalah si ureter. Nah, kemudian di sini ada pelvis renaler. Nah, untuk ureter tersendiri itu ternyata panjangnya itu bisa 25 sampai 30 cm. Itu lebih panjang dibandingkan wanita. Nah, untuk ginjal ini masih dalam bahas ginjal ya. Nah, untuk kita bahas di sini ada yang namanya medulla renalis, piramida renalis. Kita lihat saja bahwa dengan piramida segitiga. Kemudian di sini dia tuh ada namanya juga ternyata cortex dan medulla. Ada cortex renalis dan medulla renalis. Nah, ternyata di sini
mempunyai 14 lobus sebenarnya, cuman yang terlihat adalah lobus si venalis. Nah, untuk mekanisme suatu pembentuk urin akan keluar melalui apa? Melalui si papilla. Nah, setelah ke papilla baru ke calyx, renalis major dan minor. Nah, setelah ke major dan minor itu barulah kemana? Ke pelvis renalis. Nah, berkumpul di pelvis renalis baru ke ureter. Nah, setelah ureter itu disalurkan kemana? Ke vesika uriner ataupun kandukumi. Nah, sampai situ kita lanjut ya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Bedanya itu sama ini, yaitu ada perdarahannya, ada arteri renalis sama vena renalis. Kemudian ada nama arteria interlobaris. Nah, di sini yang penting itulah ini ada fibrosa dan foramina papillaria. Nah, di sini adalah columna renalis, juga arteri coata. Nah, untuk ini sama aja sih seperti yang tadi, glomerulonalis untuk potongannya ini ya. Nah, kalau untuk ini dia tuh lebih ke histologi, berarti kita tidak terlalu membahas, cukup tahu aja. Nah, kemudian lanjut nih, organ ginjal ataupun nefros. Nah, untuk mengintervensi bagaimana sih? Yang pertama itu kita dari glomerulus baru ke tubulus proximal. Tubulus proximal akan berubah menjadi pars convoluta dan pars recta. Nah, setelah itu baru ke tubulus intermedius. Setelah ke tubulus intermedius, kita kemana? Ke tubulus distal. Nah, tubulus distal itu terbagi menjadi pars convoluta sama pars recta. Nah, di sini untuk arteri. Nah, di sini itu ada namanya arteri interlobaris, arteri arcuata sama arteri corticolis radiata. Nah, untuk penamaan itu hampir sama aja dengan vena, beda kalau dengan nefron ya. Nah, misalnya nih ada calyx renalis, calyx renalis. Nah, kemudian untuk perdarahannya itu nanti kita bahas di halaman berikutnya. Kemudian di sini itu, nah, kita bahas di sini adalah glandula suprafinalis ataupun kelenjar ginjal. Ternyata dia memiliki aspek yang penting, yang terbagi menjadi dua, yaitu ada korteks dan medula yang sebutkan tadi di awal. Kemudian ada margo superior, margo medianis, dan facies anterior. Nah, ternyata si korteks ini berasal dari apa? Si korteks ini berasal dari sel-sel si korteks ini berasal dari mesodem cavitas abdominalis dorsalis. Sedangkan beda dengan si medula adalah berasal dari sel-sel neuralis dan sama seperti ganglion simpatis termodifikasi. Nah, ternyata di bagian korteks dan medula itu menghasilkan dia kan merupakan suatu kelenjar endokrin vital. Otomatis si korteks ini menghasilkan hormon-hormon steroid, contohnya seperti mineral kortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Bedanya kalau medula dia itu menghasilkan ketokalamin, epinefrin, dan norepinefrin untuk meregulasi metabolik tekanan darah. Nah, di sini jika kedua supranalis telah diangkat karena penyakit, penggantian dengan mineral kortikoid dan glukokortikoid adalah penting untuk mencegah keadaan yang mengancam nyawa seperti shock, hipoglikemik, tekanan rendah yang sangat rendah. Kemudian ada influensi adenokortikal, dapat menyebabkan gejala-gejala lama. Jadi ini sama aja. Nah, di sini kita bahas sedikit nih untuk perdarahannya. Nah, di sini ada namanya arteri vena renalis, kemudian ini
arteri vena ini adalah vena cava inferior. Kemudian di sini ada namanya itu pembuluh darah yang besar adalah vas abdominis aorta. Nah, asal dari si arteri renalis ini ternyata dari siapa? Si vas abdominis aorta. Begitu juga dengan vena. Nah, di sini kita ke pembuluh darah ginjal dan kelenjar anak ginjal. Nah, untuk ini yang 13% ini di sini untuk pesan itu adalah vas abdominis aorta. Nah, jika ditanya asal dari arteri renalis superior adalah arteri renalis. Nah, begitu juga sebaliknya ini ya. Dibaca. Nah, bedanya ini adalah 34% nih. Misalnya ditanyakan arteriae suprarenalis superior asalnya berarti arteri brevica inferior. Nah, begitu juga ini suprarenalis media, kemudian arteri suprarenalis inferior. Nah, bedanya di situ ya. Untuk pas nah, untuk vena sendiri itu pusatnya itu ada vena cava inferior. Kemudian sini ada namanya vena suprarenalis sinistra, bisa langsung murah dari X adalah berarti vena cava inferior. Nah, untuk itu kita bahas sedikit ya. Untuk ini arteri suprarenalis superior itu sama dengan arteri verenica inferior. Nah, untuk batas medial itu sama dengan aorta, kemudian inferiornya adalah arteri renalis. Ini seperti CT scan. Nah, disinilah organ yang tepat anak jarum untuk biopsi ginjal disebut apa sih? FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsi. Nah, untuk ini sama aja sih sebenarnya tadi itu bahwa pelvis untuk yang di atas itu calyx renalis major, pelvis renalis yang dilapisi oleh siapa? Kapsula fibrosa. Nah, untuk membedakan ini sini ini kita bahas tentang pelvis. Nah, ternyata pelvis itu terbagi menjadi dua. Nah, kita boleh lihat sini ini kurus, ini pun agak gemuk ya. Nah, untuk penamaannya itu sendiri, ini bisa dinamakan pelvis renalis jenis dendritic, sedangkan inilah jenis ampularis. Nah, untuk ini sama aja seperti yang tadi. Ren, ureter, glandular suprarenalis. Nah, sini kan yang disebutkan ke alih makanya disebabkan oleh nyeri alih. Nah, untuk klinisnya sendiri itu ada sindrom nefrotik, nefrotitis ataupun batu ginjal. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.